Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan metik buah nanas ya di hutan. Ini bersama teman-teman yang gokil. Ini ada sahabat Siri. Kita akan metik nanas di hutan dengan dirinya. Dan panen hari ini cukup memuaskan. Nanasnya semok-semok dan dia masih segar-segar. Mari kita akan lanjut ke sana untuk memetiknya. Dan ada juga yang sedang memakan buah nanasnya. Halo guys, enak nih guys. Enak, mantap. Nanas masih segar. Dan nanasnya Rasanya ada asam-asamnya gitu karena ini masih segar, langsung dari hutan tropis ya. Dan biasanya kalau nanas Anda beli di pinggir-pinggir jalan, biasanya nanas sudah nggak semuanya masih segar. Kadang metik kemarin baru dijual atau kemarinnya lagi. Kalau ini masih segar, jadi rasanya bukan hanya manis, ada keseimbangan, ada asamnya. Oke bos, kita akan memulai ke tempat di mana nanas-nanas itu berada. Kita akan memetik yang sudah bisa dimakan ya, layak untuk dijual. Jalannya licin bos, licin. Tiga ngomong Bob. Oke bos, ini nanasnya matang di pohon, masih segar. Walaupun kecil, ini nanas sangat luar biasa. Dan perlu diketahui, jika harga nanas lagi turun, nanas dari mulai penanaman itu sudah menggunakan tenaga dan pupuk semuanya. Dan nanas ini jarang yang panen karena tumbuh alami, dia juga kebanyakan menggunakan obat juga untuk membuat dia supaya bisa berbuah. Jadi kalau harga nanas turun, sangat kasihan para petaninya. Mantap, mantap, mantap. Lihat bos, ini berhubung saya nggak pakai sarung tangan seperti sahabat yang itu, aduh sakitnya minta ampun. Mantap. Memetik nanas ini kita seperti orang yang sengaja menyeburkan diri ke duri-duri yang tajam ini. Tapi dibalik duri-duri yang tajam ini ada atau tersimpan buah yang sangat mantap ini. Ini walaupun cuaca mendung, tetap dia bernama nanas. Dia tetap nanas ya. Dan di sini guys, kalau mau lihat nanas yang masih muda, lihat nih. Ini nanas yang masih muda atau masih pentil ya. Ini masih merah-merah begitu dan kecil. Lihat ini nanas yang muda. Dan ada nanas yang lebih besar lagi, misalnya yang segini atau yang ini, yang mentah ini. Ini sangat berbahaya kalau diketahui oleh para orang-orang yang jahat ya. Karena ini bisa menghancurkan sel telur atau janin yang ada di perut.
wanita, tapi tanpa izin Allah ini tidak akan berguna apa-apa. Oke guys. 3. Dan selain entah mitos atau nyata yang katanya bisa menggugurkan kandungan atau apa, tapi itu jangan dihiraukan karena tidak bagus. Tapi kegunaan positifnya, nanas muda ini bisa digunakan untuk obat amandel. Kalau yang amandel, makan nanas yang muda karena dia akan membersihkan kotoran yang ada di tenggorokan kita, karena itu kan lendir, bisa dibuang dengan nanas yang paling muda atau yang muda seperti ini, yang masih mentah, supaya membersihkan amandel bukan tanpa operasi. Ini harus bisa untuk membersihkan tanpa operasi. Maaf ngomongnya belepetan karena capek juga, jadi yaitu positifnya nanas muda ini bisa digunakan untuk obat amandel. Oke guys, kita akan lanjut. Dan ini yang perlu kalian tahu, kalau nanas yang busuk seperti ini jangan dimakan. Tidak akan berguna buat apa-apa nanas yang busuk ini. Oke, nanas busuk jangan dimakan karena berbahaya. Tiga. Lihat bos, menanam, merawat, dan memetik buah nanas itu sangat susah. Jadi hargailah para petani nanas atau penjual nanas. Mungkin harganya satu di kota ada 6.000 atau 5.000 atau berapa. Tapi memang itu juga tidak sebanding dengan prosesnya yang sangat panjang. Karena nanas yang bisa dijual di kota misalnya 100 butir, bisa jadi penjual itu membawa sampai 200 butir, tapi yang tidak terjual itu busuk, ya kan? Jadi antara untung dan rugi itu bukan 50-50, bahkan bisa 60-40, banyak ruginya. Oke guys, kita akan memetiknya. Durinya sangat tajam, setajam pandanganmu saat aku bilang putus. Oke guys, lihat, dia sangat lahap. Dia tadi makan yang kuning, sekarang dia makan yang asam. Aduh, ngidam. Guys, ini ada yang di tempat susah ini guys, kita akan memanjatnya. Metik nanas bukan hanya di tempat yang gampang ya, tapi ini kita harus bisa panjat tebing juga karena dia ada di tebing. Tebing dia. Sangat kalau kita menikmati sudah dikupas ya di depan pembeli itu emang mudah prosesnya guys. Tangan luka semuanya. Dan saya juga bukan pemetik profesional, masih amatir, jadi metik masih ya ragu-ragu karena lecet dan persiapan nggak pakai sarung tangan, celana seperti ini, pakai sendal, harusnya pakai sepatu penutup muka, tapi jangan pakai penutup mata, nanti nggak kelihatan nanasnya. Oke. Kita akan berpindah tempat lagi. Belum. Metik nanas itu bukan hanya di tempat yang datar seperti tadi, kita harus panjat tebing, dan ini ada jembatan ya, seperti jembatan Shiratal Mustaqim, dan lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman petualang. Tapi guys, di sini nih masih baru, jadi nanasnya belum pada matang, masih mentah-mentah. Dan saya metiknya juga harus hati-hati ya, karena takut melukai tanganku yang mulus ini, dilecet. Oke guys, tiga.
Ini bos, ini berhubung nanas udah cukup, kita kayaknya udah cukup, udah dapat sekitar 200 atau 300 butiran. Dan kita sudahi. Kita akan naik ke atas untuk mengemasnya, untuk dibawa pulang. Dan jalannya cukup nanjak, karena dari jalan yang beraspal itu turun ke sini bisa 1 kilo atau setengah kilo. Kita sambil jalan aja guys, kita akan naik. Berhubung ini ada yang cantik, kita petik lagi. Ini juga ada yang cantik lagi nih. Bukan lecet. Oke bos, aduh. Mantap, aduh. Lelahnya bos, lelahnya. Aduh. Udah gitu jalannya licin. Tapi tetap semangat lah, demi pundi-pundi rupiah. Oke, kita udah dekat ke jalan. Kita udah sampai di jalan dan coba lagi dengan sahabat-sahabat kita. Hari. Ini pemetik yang profesional. Ini bosnya. Pemakan yang profesional. Iya, pemakan profesional. Sekaligus. Aduh. Dan di hutannya tadi nanasnya udah ada yang matang juga, tapi banyak yang belum. Tadi mau kita petik semuanya tapi nggak jadi, kita hanya metik beberapa butir aja. Dan lihat sini guys, Hasil panen. hasil pemetikan hari ini, sore hari. Oh, ini 45 kilo lebih nih, sekitar 47an atau 50. Ini hasilnya, dan kita tinggal membawanya besok untuk dijual. Semua butuh perjuangan, karena nanas dari awal penanaman, pemupukan sudah menggunakan tenaga dan pupuk yang banyak. Untuk berbuah aja dia perlu diberi tetes ya, harus ditetes. Itu kalau di sini bilangnya ditetes, tapi bukan berarti ditetes satu persatu, tapi bisa menggunakan semprot ya. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung pada petani nanasnya ya, petani ulung. Mari kita langsung. Nama Bapak siapa dan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Zainal Arifin. Oh, Zainal Arifin, ya, petani nanas. Udah berapa tahun jadi petani nanas? Ya, hampir 10 tahun ya. Wah, cukup lama, dan itu sangat dari perjuangan yang sangat luar biasa ya. Iya, alhamdulillah saya di petani nanas nih. Ya, alhamdulillah lah bisa buat beli ini kendaraan itu. Iya benar. Ya. Dan ini kan banyak yang nggak tahu ini, kalau nanas sebenarnya dari usia pertama tanam sampai dia bisa ditetes atau berbuah sekitar berapa bulan atau? Sekitar dari pertama nanam sampai berbuah itu sekitar 1,5 tahun kayaknya. Itu baru bisa ditetes. Namanya ditetes kalau daerah sana belik atau gimana namanya kocor itu. Oh, dikocor Nah, ya. kalau Tapi daerah sebenarnya maksudnya sama ya, sama tetes sama kocor itu sama agar bisa berbuah gitu. Iya. Dan ini untuk apa ya? Pemupukan itu apa, berapa bulan sekali, apa dari mulai tanam pupuk setiap hari atau setiap minggu atau bulan dipupuk ini? Dari semenjak nanam itu 4 bulan sekali kan di apa tuh kalau sini namanya diwatun itu, Oh, iya, dicabut dibersihkan dibuang. Nah, gitu ya. gulma-gulmanya dibersihkan tuh baru dipupuk. Bisa poska, urea, itu 4 bulan sekali pemupukan. Dan katanya bisa juga dengan pupuk kandang ya? Itu lebih bagus itu pupuk kandang, biar pohonnya hijaunya tuh hijau banget, subur gitu. Dan nanti dari pengaruh pohonnya yang subur, hijau, mungkin buahnya juga akan menjadi lebih baik, lebih besar-besar Iya, betul, mungkin ya. betul itu betul. Dan kalau untuk
ini sih pemasaran bagaimana pemasaran? Apa ada pengepul yang biasanya ngambil atau dijual sendiri? Ya biasanya ada pengepul datang ke lahannya juga bisa dijual sendiri. Ya lebih bagusnya dijual sendiri, untungnya lebih banyak itu Pak. Itu tinggal nanti permainan itunya bagaimana ya, karena Iya. kadang di warga sendiri atau saudara kadang ada yang butuh juga, ada yang beli juga ya. Oke guys, itu informasi dari petani yang sebenarnya. Kalau saya hanya pemetik tapi amatir, dan seperti yang kalian dengar itu emang prosesnya cukup lama. Dan mari sini kita berdiri Tanya bersama dengan pemetiknya Iya. Dan ya, ini dari Jika pemetiknya ini, untuk pemetiknya apa menurut Kendala. Bapak ini kendalanya apa ini? Apa sangat nyaman? Karena kadang orang hanya menilai nanas harga sekian, dan kalau ada katanya mahal atau gimana, padahal proses pemetikannya juga menurut Bapak apa susah atau gimana? Kendalanya cukup ini susah karena banyak rumputnya ya, rumputnya yang dulunya juga yang tajam-tajam. Iya, dan tadi saya juga memetik sebentar. Memetik sebentar juga, aduh, tangan udah Ya emang lecet semuanya ini karena nggak pakai sarung tangan, dan nanti jadi nggak mulus lagi begitu ya. ya emang itu harus pakai pelindung juga, pelindung sarung kaki, tangan. pelindung tangan juga, biar nggak luka. Dan kalau sebenarnya sih, jangan lupa takut corona. iya, pelindung muka juga perlu mungkin ya. Yang Perlu. penting matanya jangan ditutup, nanti nggak kelihatan mana nanas mana Iya pokok. betul. Jadi emang Itu semua harus dilindungi Iya. biar nggak luka. Oke guys, kalian bisa dengar sendiri karena nanas itu dari mulai tanam sampai metik itu prosesnya sangat panjang, dari pemupukan dan dari nanti perawatan. Kadang orang menilai hanya nanas misalnya satu harga 6.000, katanya sangat mahal, kemahalan, padahal mereka tidak tahu petani itu udah pontang-panting untuk membeli pupuk dan untuk merawatnya, biaya yang merawat, karena dirawat atau dibersihkan sendiri rumputnya itu nggak bakalan mampu karena lahannya bisa berhektar-hektar. Dan walaupun itu resiko petani ya, harus memupuk, harus memelihara, tapi harga emang harus sesuai itulah, harus mengimbangi lah karena prosesnya sangat luar biasa. Walaupun petani kebanyakan tidak memikirkan harga, tapi yang penting pohonnya berbuah bagus, mereka sudah sangat bahagia. Tinggal para pembeli itu jangan terlalu menjatuhkan petaninya. Sebenarnya kita harus menguak nih lebih, atau perlu tahu tentang buah nanas dan penanaman nanas ini. Ini belum cukup juga, ini kita masih ingin tahu banyak ini. Jadi, tapi kita akan lanjut lain waktu lah, karena ini waktunya juga udah sore dan mereka juga udah pada lelah. Dan perlu diketahui juga matanya. Ketiga. Dan untuk video berikutnya nanti kita akan mengikuti petani nanas ini, bagaimana cara dia menanam dan yang seperti apa yang bisa ditanam, dan dengan cara bagaimana pemupukan dan penetesannya. Kita akan kuak ke video selanjutnya. Kita akan membuat video yang lebih detail lagi kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan video itu. Kita bersama sahabat kita, Revin, bos nanasnya. Kita akan memakan nanas ini. Nanas harga lagi jatuh ya, tapi nggak sejatuh hatiku padamu. Harga masih stabil lah, lumayan. Barang bagus dan kita akan memakannya gratis dari bosnya. Rasanya kimcil banget. Kalau Anda butuh tinggal WA ya, nanti bisa diantar. Untuk area Purbalingga minimal 50 butir. Cocok untuk yang sedang ngidam. Cuaca seperti ini kita bikin rujak emang lebih mantap. Lebih mantap sama bosnya. Nyorak bro. Oke bos. Sekian video dari kami dan Terima kasih. saya akan melanjutkan makan nanasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.